Jadi saya kira itu yang penting ya. Tentu standar jumlah juga harus juga kita perhatikan ya. Karena sepandai apapun orang, kalau ditambah dengan load yang tinggi, saya kira juga akan sulit bekerja secara maksimal. Nah, dan saya prediksi nanti pengaturan yang spesifik untuk profesi ini adalah diatur pada tingkat peraturan menteri. Semakin tinggi regulasi mengatur tenaga kesehatan ini masing-masing dengan, karena kata dengan itu spesifik ya, itu menjadikan kepastian hukumnya akan meningkat. Semoga ke depan perawat tidak hanya dianggap sebagai quote and quote sebagai kontribusi tambahan, tetapi dia menjadi main contribution di dalam sistem kesehatan, sehingga layak sebenarnya dihargai yang sama juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Hermawan Saputra dalam Hermawan Saputra Official Channel. Kita kembali di dalam podcast yang akan membahas seputar politik, hukum, sosial, dan kebijakan kesehatan. Nah, tentu saja kita akan juga berbincang dengan tamu dan mitra kita yang cukup luar biasa tentu saja. Hanya saja saya ingin mengawali dari beberapa situasi terkini berkaitan dengan aspek politik, kebijakan, dan sosial kesehatan. Sobat Sehat Indonesia, negara kita tentu memiliki sebaran yang luar biasa dari fasilitas kesehatan. Dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan tentu saja sebaran kesehatan ini akan berisi para praktisi kesehatan, tenaga kesehatan yang dengan semua kompetensinya masing-masing akan memberikan pelayanan terbaik untuk kesehatan masyarakat kita. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengorganisir tenaga kesehatan terbanyak di Republik ini. Kira-kira profesi apa di bidang kesehatan yang paling banyak? Ya, Sobat Sehat Indonesia, perawat adalah tenaga kesehatan yang sangat bergantung kepada kompetensi, kemampuan untuk melakukan pemberian asuhan terbaik dengan kualitas dan aspek humanity yang kita harapkan terbaik untuk masyarakat. Di Indonesia saat ini, perawat yang terdaftar resmi sebagai seorang yang diakui memiliki kompetensi berdasarkan STR namanya, surat tanda registrasi secara profesi, itu kurang lebih 756.000 ya, sekitar itu. Dan tentu saja angka ini bukan angka yang sedikit, tetapi tantangannya juga banyak. Oleh karena itu, kita akan berbincang dengan Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia. Dan siapa beliau? Kita sebut dan sapa Dr. Harif Fadilah, SCAP, SH, MH, MCAP. Kira-kira benar gak itu? Bung Harif, benar gak itu gelarnya? Kira-kira? Modif sedikit. SKP. Oh, oke, SKP. Ya, karena kalau SKAP saja itu berarti baru tahap akademik. Baik, SKP udah? Sudah, itu sistem blok waktu itu ya. Profesionalnya ya? Akademik profesi. Seperti nurse hari ini? Ya, SCAP nurse itu sama dengan SKP. Oke, langsung beliau yang mengoreksi. Sobat Sehat Indonesia, Dr. Harif adalah senior, sahabat, dan luar biasa. Beliau cukup lama sudah menjadi ketua umum ya di pimpinan PPNI, kita menyebutnya begitu, dengan segala macam sepak terjang pengalaman beliau di dunia praktisi. Beliau juga seorang akademisi dan tidak lupa, beliau juga seorang advokat rupanya. Jadi secara aspek hukum dan kebijakan beliau juga cukup kuat di aspek itu. Kita gali dan kita konfirmasi. Saya panggilnya banyak nih, bisa Mas Harif, Dr. Harif, tapi saya panggil Bung Harif saja. Gitu ya? Ya, Bung Harif ya? Saya juga panggil Bung Hermawan. Biar lebih enak kita di dalam diskusi ya. Jadi Bung Harif, saya ingin bertanya, betulkah Bung Harif itu betul-betul panjang sudah secara pengalaman organisasi di PPNI? Pernah sebagai pengurus pusatnya, bahkan pernah sekjen ya di tahun
berapa? 2010 2015? 2010 sampai 2015 ya. Oke, kemudian juga sekarang beliau mungkin di periode kedua sebagai ketua umum ya di PPNI. Saya ingin bertanya, kenapa Bung Harif setia berada dalam organisasi yang di luar sana banyak juga teman-teman perawat yang pilihannya ya udahlah secara profesi betul sebagai seorang perawat tapi tidak harus bergabung dengan dunia organisasi dan organisasi profesinya. Kenapa harus terus aktif dan menjadi seorang yang cukup memperhatikan dunia organisasi profesi ini, Bung Harif? Ya, Bung Hermawan, saya memang dari sejak SMP itu sudah aktif berorganisasi. Jadi kalau bisa dikatakan kebutuhan saya sehari-hari itu selain pekerjaan juga berorganisasi. Wow. Jadi organisasi adalah bagi saya kebutuhan gitu. Jadi dimanapun saya saat ini berperan, maka untuk menunjang peran saya tersebut, maka harus kita butuh organisasi. Maka saya berkecimpung masuk di dalam organisasi. Kebetulan sebagai perawat ada organisasi perawat. Kenapa tidak saya masuk di situ? Saya mulai masuk ke organisasi profesi perawat PPNI ini dulu satu-satunya kan. Itu sejak tahun 2000. Ya, untuk di pengurus pusat ya. Ya. Tapi ke pengurus DKI itu Jakarta Pusat waktu itu sejak tahun 95 lah. Masih orde baru ya? Ya, 95 di Jakarta Pusat. Kemudian tahun 2000 saya sudah masuk di pengurus pusat. Sebagai anggota sajalah, kalau boleh dibilang clerical lah, gitu kan. Gitu. Istilah lama. Sampai tahun 2010, ya, 10 tahun, jadi saya 2 periode masih pengurus pusat, tapi dengan posisi yang berbeda ya. 2005 sampai 2010 itu saya menjadi sekretaris 1, istilahnya wakil sekjennya gitu ya. Sekjen, kemudian ke sekjen, sekjen ketum 1 periode, terpilih lagi ke 2 periode. Ya saya kira saya memahami organisasi profesi khususnya perawat ini ya cukup lama dan berusaha terus memahami bagaimana karakteristik dan bagaimana harus berkembang kemudian. Saya kira itu niatnya. Latarnya ya. Jadi orang melihat organisator atau orang yang aktif di organisasi itu sebagai penugasan, tapi ini bukan kemudian penugasan saya, kebutuhan ya justru ya. Iya, kebutuhan. Karena memang sejak SMP saya sudah berkecimpung di OSIS ya. Di SMA juga di istilahnya MPR-nya itu apa itu dulu? MPKS ya, kalau nggak salah ya. Itu berlanjut di kampus. Kemudian di kampus saya kan pendidikan saya kan dari Diploma 3 saya. Di Diploma 3 dulu belum BEM namanya Senat Mahasiswa. Sempat jadi ketua Senat Mahasiswa. Ya, begitu. Di mana dulu D3-nya? Di Akademi Perawat Rumah Sakit Islam Jakarta yang sekarang menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan UMJ. Universitas Muhammadiyah. Kemudian Jakarta. lanjut di UI bukan? Lanjut di UI, S1-nya yang tadi disebut SKP ya, karena itu perubahan nomenklatur dan sistem pendidikan kita dari integrasi akademik profesi dengan gelar SKP. Sekarang udah nggak ada ya kita. Sekarang nggak ada lagi, SKP itu jadinya. di bawah tahun 2021. Nah, kalau sekarang SKP nurse, tapi kalau SKP tanpa nurse berarti dia baru akademik. Baru akademik, jenjang sarjananya. Iya, nggak pakai nurse, nggak punya STR, nggak bisa praktek. Kira-kira begitu. Makanya perawat tuh antara D3, diploma gitu ya, dan nurse gitu ya sebenarnya secara profesionalnya ya. Iya. Begitu. Menarik. Sobat Sehat Indonesia, ini saya sebenarnya tertarik ya, karena di awal saya menyebut perawat ini adalah nakes yang cukup banyak dan bahkan paling banyak kalau berdasarkan profesi di Indonesia. Gini, Bang Harif, saya ambil contoh rumah sakit saja ya. Mungkin sekarang rumah sakit lebih dari 3.000 kali ya rumah sakit seluruh Indonesia ya. Dan artinya udah pasti di rumah sakit dan di seluruh fasilitas kesehatan tuh nakes yang paling banyak adalah perawat. Sebenarnya secara apa istilahnya? Perawat itu komisariat atau apa istilahnya kalau tempat praktek begitu? Perkumpulannya. Di PPNI strukturnya ini tadi saya koreksi sedikit, jadi Dewan Pengurus Pusat, Persatuan Perawat bukan perhimpunan, Persatuan, kemudian ada Dewan Pengurus Wilayah di tingkat provinsi, Dewan Pengurus Daerah di tingkat daerah kabupaten kota, dan yang bukan terbawah ya,
terujung itu adalah garda terdepan. Dewan Komisariat, Dewan Pengurus Komisariat atau DPK. DPK ya. Itu DPK itu adalah berbasis pada tempat kerja. Ribuan itu jumlahnya sekarang. Sekarang 6.322 pengurus DPK. Artinya representasi dari hampir seluruh rumah sakit punya DPK, rata-rata satu rumah sakit satu DPK. Tapi di luar rumah sakit kan ada puskesmas, klinik dan lain sebagainya. Itu mereka membentuk DPK juga. Bisa satu puskesmas, bisa gabungan. Karena syaratnya itu 25 perawat. Jadi lebih dari 6.000 dewan Pengurus komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, luar biasa. Nah, gini, pertanyaan saya begini. Sebenarnya pemerintah kita ya di bawah Presiden Prabowo Subianto sekarang ini pengen memperkuat layanan kesehatan ini. Tidak hanya FKTP, tentu saja rujukan dan manajemen layanan kesehatan di level rumah sakit. Penguatan yang dimaksud, harapan kita kan tidak hanya berkaitan dengan sarana prasarana, alat kesehatan, tapi juga seringkali secara publik SDM ini identik dengan teman-teman dokter dan dokter spesialis. Padahal perawat itu punya perawat dan perawat spesialis. Nah, kenyataannya juga belakangan ini seringkali viral di media, banyak di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat primer, klinik, puskesmas, balai pengobatan, praktek, dan lain-lain, yang seringkali menjadi problema antara pelayanan yang berkualitas dengan persepsi masyarakat tentang kepuasan. Dan belakangan saya beberapa kali diwawancara oleh media online dan juga media massa mainstream itu tentang banyaknya problema di layanan kegawat daruratan. Tentu ada nakes di situ pasti, dan tentu pasti ada perawat juga. Bagaimana Mas Harif memandang ya situasi seperti ini kaitan dengan perspektif organisasi perawat yang notabene di situ kita punya para pemberi layanan di garda terdepan. Seperti apa situasinya? Nah, jadi saya kira inilah, saya kira pemerintah sudah membuat satu kebijakan yang dapat sebenarnya mengantisipasi persoalan-persoalan itu di gawat darurat, yaitu dengan mengembangkan standar pelayanan rumah sakit. Nah, jadi saya kira kita bicara pada standar nih, standar pelayanan rumah sakit, standar UGD misalnya. Standar pelayanan UGD itu bisa man money material method kan gitu. Kita bicara juga standar selain pelayanannya, standar SDM-nya. Nah, pertanyaan saya misalnya, kalau tadi banyak case-case itu, apakah SDM-nya sudah standar? Standar itu bisa dari sisi jumlah, artinya rasio ya, rasio antara rata-rata jumlah pasien dengan misalnya perawat, saya dalam konteks perawat ya, atau standar terhadap kemampuan atau kompetensinya. Kalau yang pertama tadi beban kerja ya jatuhnya ya? Iya, beban kerja. Nah, dan yang kedua ini tentu pada kualitas, kualitas, walaupun kedua-duanya juga bisa menjadi kualitas kan. Nah, oleh karena itu organisasi profesi PPNI sejak lama sebenarnya sebelum perubahan regulasi kita sudah membangun sistem bagaimana menyediakan perawat-perawat yang kompeten dalam bidang-bidang khususnya misalnya di kegawat daruratan dengan menyusun standar pelatihannya, kemudian menyelenggarakannya dan sampai memberikan pengakuan terhadap kompetensinya. Nah, dengan perubahan regulasi hari ini tetap kami lakukan itu sebagai penyelenggara pelatihan misalnya, tapi juga kami tambah satu dengan namanya sertifikasi. Nah, karena ini baru mulai, jadi saya kira memang kita berharap ke depan keluhan-keluhan itu akan berkurang. Artinya ini menyangkut kompetensi, artinya perhatian dari organisasi profesi, semacam updating knowledge kompetensi ya? Iya, updating kompetensi. Ya. Jadi saya kira itu yang penting ya. Tentu standar jumlah juga harus juga kita perhatikan ya. Karena sepandai apapun orang kalau ditambah dengan load yang tinggi, saya kira juga akan sulit bekerja secara maksimal. Nah, saya mau masuk dari sisi yang lain nih kan, Bung Harif kan punya latar belakang hukum juga. Jadi di pendidikan sarjana, magister juga berlatar belakang hukum. Adakah kasus teman-teman perawat ini yang bermasalah dengan hukum di lapangan atas layanan atau juga hal-hal lain yang menjadi perhatian dari organisasi? Banyak ya? Banyak. Oleh karena itu
organisasi profesi ini hadir Hmm. di tengah-tengah anggota kita juga untuk memperhatikan perlindungan itu atau pembelaan itu. Kami tidak ingin para anggota kami itu sendiri menghadapinya. Sampai hari ini tercatat yang sudah kami tangani di tingkat pusat itu yang betul-betul sudah proses hukum ya, itu 43 kasus. 43 Iya, dari seluruh Indonesia atau dari seluruh luar? Indonesia. Oke. Bisa itu kasus quote and quote yang disebut malpraktek, bisa juga perdata, ya seperti apa namanya hubungan industrial, ya. Dan itu sudah 43 kasus yang kita bantu free, cuma-cuma ya untuk anggota ya. Oh, itu berarti orang dibelain oleh profesi nih? Iya, iya. Kami PPNI punya 6 lawyer yang siap untuk dikirim kemana-mana. Tapi itu bagi yang betul-betul tergabung sebagai anggota, ataukah secara umum saja siapa yang mengaku atau berprofesi sebagai perawat bisa dibela semua atau seperti apa? Karena organisasi ini berbasis anggota, maka harus ada hubungan hukum antara organisasi dengan anggotanya. Kalau Gitu ya. kalau tidak anggota, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya kan gitu? Gitu rupanya ya. Ini saya teringat gini, apakah ini ada kaitannya dengan perubahan regulasi? Dulu kan perawat punya undang-undang keperawatan kan ya? Ya betul sekali. Nah, artinya sekarang dengan lahirnya Undang-Undang 17 2023, berarti kan tanda kutip menafikan kembali ya undang-undang lama itu kan dengan betul, sendirinya betul. tidak berlaku ya. Iya. Apa yang menjadi substansi perubahan dari undang-undang keperawatan yang memang secara spesifik di situ dengan yang generalis dengan undang-undang yang terbaru 17 ini? Yang menjadi apa namanya esensialnya adalah hilangnya pengaturan yang esensial terhadap profesi. Jadi itu diangkat menjadi pengaturan umum. Seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan pengaturan pola pengaturan yang umum. Nah, dan saya prediksi nanti pengaturan yang spesifik untuk profesi ini adalah diatur pada tingkat peraturan menteri. Bukan PP bahkan. Bukan PP, saya kira ya. Permenteri ya. Permen. Nah, kebetulan saya tesis di hukumnya itu adalah tentang pengaturan tenaga kesehatan dengan undang-undang dan azas kepastian hukum. Wow, menarik. Menarik. Hukumnya. Nah, itu. Jadi saya teliti di situ bahwa semakin tinggi regulasi mengatur tenaga kesehatan ini masing-masing dengan, karena kata dengan itu spesifik ya, itu menjadikan kepastian hukumnya akan meningkat. Semakin tinggi ya kan? Artinya sebenarnya dulu dengan spesifik undang-undang masing-masing itu lebih kuat ya untuk perlindungan hukumnya ya. Oleh karena itu kan kami sempat ikut dalam rombongan yang menolak kan? Iya. Itu alasannya. Betul, saya ingat ada undang-undang praktek kedokteran, undang-undang keperawatan, undang-undang kebidanan, undang-undang tenaga kesehatan ya, yang memang secara spesifik berkaitan dengan pengaturan sumber daya. Oke, baik. Sobat Sehat Indonesia, yang menarik begini juga ya, Dr. Harif Fadilah ini sebenarnya juga seorang akademisi ya di samping praktisi. Bagaimana Bung Harif membagi ya peran sebagai seorang praktisi layanan kesehatan, menjadi akademisi, bahkan sekarang menjadi sebenarnya tanda kutip advokat juga untuk isu-isu kesehatan ini. Seperti apa nih pembagian peran sejauh ini? Ya, jadi kalau sebagai praktisi saya 25 tahun saya di Rumah Sakit Islam Jakarta ya. Tapi setelah itu saya berpindah menjadi akademisi. Nah, jadi saya memang tidak double. Walaupun pada saat pelaksanaan kita memberikan pengajaran ada hal-hal yang kita harus ke lapangan. Itu masih ingat lah gitu ya. Tapi lebih porsinya pada akademisi gitu ya. Dan kalau advokat ya saya sebenarnya hanya membangun law firm ya, law firm bersama tim. Kalau advokat itu kan bisa bekerja tim, jadi tidak harus sendiri kan. Jadi ada tim kita yang selalu bersama-sama. Biasanya and partners begitu ya. Yes. Nah, dan itu setiap ada case selalu kita bersama-sama gitu. Walaupun saya tidak harus ada di depan begitu. Luar biasa. Nah, misalnya kalau di dunia akademis itu kan udah punya home base di mana sekarang? Saya di Universitas Muhammadiyah Jakarta di Fakultas Ilmu Keperawatan. Nah, itu home base saya di situ. Memang orang Muhammadiyah. Karena tadi di Rumah Sakit Islam Jakarta itu memang di dalam naungan Muhammadiyah.
Sobat Sehat Indonesia, saya masuk ke hal yang mungkin lebih strategik nasional nih. Mumpung kita bersama bosnya perawat. Jadi begini Bung Harif, sebenarnya negara kita ini, saya pribadi ya, masih bertanya-tanya, mau dibawa kemana sebenarnya kualitas pelayanan kesehatan kita. Kan banyak sekali kebijakan ini kan yang cenderung terbuka dan excuse terhadap tenaga kesehatan asing, bahkan bisa masuk ke kita. Apakah itu perawat, dokter, dan nakes lain. Nah, bagaimana Bung Harif memandang ya sisi potensi kita secara sumber daya dalam negeri dengan juga tantangan untuk mutu layanan ketika begitu dibuka keran-keran untuk penguatan profesi ini. Seperti apa sih arah Vaskes kita ke depan? Oke. Vaskes atau SDM perawatnya ya? Dua-duanya Dua-duanya ya. Oke. Kalau Vaskes saya kira dalam mungkin secara ekonomi ya, pada batas-batas tertentu mungkin itu sebagai stimulasi terhadap bagaimana membranding kualitas dari vaskes-vaskes kita yang di dalam negeri barangkali ya. Yang mungkin orang kalau biasanya status quo ya. Status quo itu nyaman gitu-gitu aja, nggak mau berkembang ya. Tiba-tiba ada saingan gitu kan. Wow, ada saingan baru bergerak nih. Jangan sampai kita kalah dan lain sebagainya. Barangkali itu niatnya. Kalau itu yang memang diniatkan, saya kira itu sesuatu yang bagus. Tetapi jangan sampai dia menjadi dominan untuk fungsi-fungsi vaskes yang ada di Indonesia. Karena menurut saya sih kemampuan vaskes di Indonesia ini sebenarnya tinggal dipoles sedikit, dia bisa menyaingi misalnya ada di Penang, di Malaka dan lain sebagainya itu. Nah, poles itu dalam konteks kebijakan dan culture. Saya kira kalau saya mendapat informasi dari teman-teman yang bekerja di beberapa negara, ya dua hal itu, kebijakan dan culture di dalam pelayanan itu yang harus kita coba. Nah, kenyataannya kan begini ya. Dengan adanya kemitraan ini kan dominan Vaskes kita kan mitra dengan BPJS dalam rangka JKN tentu saja. Dengan adanya jaminan kesehatan nasional dengan kepesertaan yang lebih dari 98%, tentu secara bisnis proses itu kan sangat dibutuhkan sense of business ya. Ada kalkulasi-kalkulasi pricing yang pada akhirnya berkaitan dengan good governance anggaplah di rumah sakit gitu. Nah, berarti kan seorang manajer atau leader, apakah direktur atau karumkit rumah sakit kan harus punya sense of business juga nggak sih? Oh ya harus, karena institusi rumah sakit itu memang di awal-awal itu kan memang adalah sebagai social institution, ya kan, institusi pemberi pelayanan sosial gitu. Namun dalam perkembangannya kan tidak semua negara bisa memberikan pendanaan, akhirnya diberikan kepada lebih banyak mana sih rumah sakit swasta sama rumah sakit pemerintah kan gitu ya. Rumah sakit pemerintah pun sekarang kan disuruh bisnis juga dengan adanya BLUD dengan target-target dan lain sebagainya. Nah, saya kira mau tidak mau rumah sakit itu harus masuk dalam dunia industri hari ini, walaupun sejarah dan esensialnya sebenarnya rumah sakit itu pelayanan sosial. Tapi sanggupkah pemerintah Indonesia ini untuk menjamin seluruh penduduk kita ini tentang pelayanan kesehatan? Iya kan begitu. Betul. Saya kira. Nah, bagaimana BPJS ya? BPJS kita ini alokasi untuk bisa seperti itu sudah mampukah dan sebagainya. Seperti kalau kita lihat bagaimana di Timur Tengah semua rakyatnya ditanggung kesehatan dan lain sebagainya. Ya, tanpa iur ya, tanpa iur ya. Karena saya sebagai anggota non PBI kan, gitu. Saya bertanya dari sisi perawatnya nih. Perawat kan secara fungsional kan pasti menjalankan asuhan keperawatan. Tapi secara manajerial mungkin nggak mendapatkan kompetensi tambahan atau keahlian yang memungkinkan juga berpikir secara hospital management begitu? Ya, ke depan harus begitu. Ya. Nah, hari ini memang kami di keperawatan itu kan punya pendidikan magister, punya pendidikan doktoral ya. Tetapi pendidikan magister dan doktoral itu menurut saya itu harus ditambah dengan aspek-aspek industrial, bisnis gitu ya. Jadi tidak melulu harus melihat bagaimana
pengaturan internal terhadap profesi perawat, tapi bagaimana kita bisa membaca? Misalnya saya ambil contoh yang ringan saja, bisa nggak sih kita membaca neraca gitu kan? Nah, Ya kan? iya. Bisa nggak kita membuat tren? Laporan abalugi Iya, misalnya tren lah gitu kan, prospek dan lain sebagainya. Nah ini tentu menjadi tantangan buat kita. Tapi saya kira sudah banyak sekarang ini perawat-perawat kita yang bahkan dipercaya menjadi direktur utama rumah sakit. Nah, keren. Ya, 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 saya pikir sangat dimungkinkan kan, regulasi sekarang kan menjadi seorang direktur rumah sakit kan terbuka untuk praktisi manapun. ya, betul, betul sekali. Dan bahkan saya kalau agak lebih ekstrim itu, Bung Hermawan, kita tidak bicara lagi soal dikotomi kesehatan non kesehatan, tapi bicara kemampuan membawa rumah sakit dalam konteks business is usual, Oke. kan begitu ya. Betul. Jadi siapapun yang punya kemampuan itu, tetapi harus dibatasi dengan bagaimana pakem-pakem profesi, ya, pakem-pakem atau nilai-nilai profesionalisme dari masing-masing profesi itu ada yang kawal nih. Oke. Nah itu yang paling penting menurut saya sih. Jadi pemahaman terhadap etik profesi dan juga Iya. lingkup kesehatan itu tetap harus juga. Tetap harus juga. Ya. Walaupun secara institusional ya kita tidak menutup mata lah hari ini yang namanya rumah sakit ya bisnis. Ini kata kuncinya bisnis nih. Cuman begini, Sobat Sehat Indonesia, ini saya tergelitik juga nih. Beberapa waktu lalu sebenarnya cukup banyak media yang mengangkat bahwa PPNI ini bukan sekedar organisasi profesi. Rupanya juga pemain bisnis juga nih kelihatannya. Nggak tahu, saya ingin mengonfirmasi saja langsung pada ketuanya. Apakah benar PPNI juga menyelenggarakan usaha-usaha yang tidak selalu berkaitan dengan kesehatan? Saya dengar ada hotel, tadi juga ada lembaga pelatihan, hal-hal yang non-related terlihat ya. Kenapa PPNI tentu di bawah kepemimpinan Bung Harif sejauh ini mengedepankan dan memberi inovasi-inovasi yang non-related in healthcare gitu, kira-kira seperti apa tuh? Ya karena filosofinya begini. Saya menyetir dari arahan dalam sebuah pertemuan dari Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oke. Jadi organisasi itu adalah seperti organisme. Jadi organisme itu menurut Talcott Verson, teorinya katanya harus kalau terjadi perubahan eksternal, goncangan, maka organisme itu pasti beradaptasi, melakukan 4 hal. Yang pertama dia harus beradaptasi. Yang kedua dia harus goal attainment. Goal attainment, kembali kepada tujuan dia dilahirkan kan. Yang ketiga dia harus integrasi. Yang keempat dia harus pattern maintenance. Nah, dalam konteks adaptasi kami melihat bahwa organisasi profesi sejak Undang-Undang 17 2023 itu quote and quote kita mendapat goncangan lah ya. Oke, tadi itu ya, mengambil poros yang cukup kritis di awal ya. Iya, betul. Nah, artinya organisasi profesi itu tidak mandatori tetapi voluntary. So that maka kita harus bisa yang selama ini barangkali kita hampir semua organisasi profesi hidup nyaman karena ada iuran, kan gitu ya. Tentu ini menjadi tantangan yang luar biasa. Maka kita harus beradaptasi pada kondisi, yaitu kita berdiferensiasi supaya kita bisa tetap hidup begitu. Itu tujuan utamanya. Jadi rumah tangga itu harus terjaga. Harus terjaga. Satu, kedua memelihara fungsinya. Ya kalau kita sebagai organisasi profesi tidak punya bensin, apa yang mau kita lakukan terhadap anggota kita? Contoh, misal mau membela perlindungan atau pembelaan hukum pada anggota. Loh, bagaimana kita mau mengirim para advokat kita ke sampai pelosok-pelosok sana kalau kita nggak punya apalagi free of charge lagi ya. Free of charge. Dan ini bagian dari yang harus kita lakukan mau tidak mau untuk beradaptasi, membuat sebuah diferensiasi sesuai dengan perkembangan tadi. Jadi apa aja tuh yang sudah diinovasikan? Hotel misalnya. Yang pertama kita masukkan dulu pada konstitusi kita di ART ya.
bahwa organisasi profesi perawat itu selain sebagai organisasi profesi yang quote and quote fungsi yang lalu sebelum undang-undang itu membangun standar, etika dan lain sebagainya, meningkatkan kompetensi. Nah, di sana disebutkan kita dapat membuat badan usaha. Oke. Nah, badan usaha itu dalam bentuk perseroan dengan sistem saham. Jadi itu yang kita buat. Nah, sekarang kita punya satu PT namanya PT Asuh Global Indonesia. Wih, namanya juga nggak ada perawat-perawatnya tuh ya? Ada asuhnya. Asuhnya. Pandai memang ini pimpinan di PPN ini ya. Jadi dalam Asuh Global Indonesia itu kita punya usaha satu perhotelan, yang kedua adalah general trading ya, dan ya mungkin beberapa yang lain akan coba kita. Termasuk lembaga pelatihan profesi tadi ya. Nah, lembaga pelatihan itu masih di bawah badan hukumnya PPNI, perkumpulan, karena itu dimungkinkan. Jadi supaya tidak juga kita agak repot-repot. Nah, tapi dia independen. Lembaga sertifikasi juga sama, dia di bawah perkumpulan. Bukan di tetapi, di BNSP enggak? Beda. Apa mandatnya? Ininya apa? License-nya tidak. Tapi kami diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional di bawah BSN. BSN. Badan Standarisasi Nasional. Oke. Acuannya Undang-Undang 20 2014. Standarisasi Nasional dan Penilai Kesesuaian. Jadi menarik nih. Selama ini saya berpikir LSP itu hanya dari jalur BNSP untuk recognition-nya. Rupanya bisa dari BSN ya? Ya, bisa dari BSN. Dan kenapa perawat atau PPNI pilih ke BSN? Karena BSN dan KAN itu menerapkan standar global. Ya, ada standar ISO yang 17024 itu ada standar yang direkognisi secara global. Wow. Memang teman-teman perawat nih canggih. Baik, Sobat Sehat Indonesia, saya masuk ke sisi lain nih. Karena ke depan ini sebenarnya Bung Harif sudah sangat familiar ya dengan adanya transformasi kesehatan. Secara nasional kita punya 6 pilar transformasi. Tapi sebenarnya dengan peralihan kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo Subianto, transformasi ini saya melihat ada proses akseleratif kelihatannya. Nah, sebenarnya bagaimana sih menyikapi orientasi profesi ya? Akankah teman-teman ini penting atau tidak sih bergabung dalam organisasi profesi itu gitu? Saya contoh gini nih, sorry itu saya Bung Harif. Dulu teman-teman di ID sendiri cukup problematik ketika muncul PDSI. Ya kan? Atau bahkan mungkin muncul organisasi-organisasi lain yang memberi ruang. Sekaligus kan ini kan memang tidak lagi berlakunya undang-undang praktek kedokteran ya. Saya menganalogikan saja. Analogi yang sama nih mungkin di keperawatan. Undang-undang keperawatan tidak lagi berlaku, artinya mungkin saja organisasi-organisasi yang berkaitan dengan lingkup keperawatan tidak lagi tunggal begitu. Maksud saya, penting nggak sih orang pada akhirnya tetap bergabung dalam organisasi profesi dikala tanda kutip liberalisme kebijakan itu terjadi? Ya, saya kira satu dasar filosofi secara konstitusionalnya setiap orang kan berhak untuk berserikat dan berkumpul. Undang-Undang Dasar 45 kan. Nah, itu satu, dan kita tidak boleh tantang itu karena itu memang jadi pilihan tergantung masing-masing. Nah, kedua, dengan dibukanya keran menjadi multibar, ya, tentu menjadi sebuah tantangan bagi organisasi profesi untuk bagaimana memikat, memberikan jaminan pada profesi untuk bisa menjadi anggotanya. Nah, jadi disitulah kiranya tantangan yang besarnya. Yang kedua adalah bagaimana organisasi profesi ini tetap berusaha untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Nah, alhamdulillah sampai hari ini sih menurut saya Kementerian Kesehatan hampir tiap hari kami mendapat surat masuk untuk menjadi ikut terlibat lah, memberikan masukan dari Kementerian Kesehatan. Artinya PPNI tetap eksis gitu, walaupun ada beberapa organisasi profesi yang menjadi bukan kompetitor lah, kita bilang mitra kita lah ya. Tetapi kita berharap bahwa PPNI memberikan manfaat yang lebih
baik kepada anggota-anggota kita. Apa kira-kira? Tadi kemanfaatan dari segi hukum, mungkin perlindungan hukum. Ya, tadi Apa lagi kira-kira? 43 kasus itu kan cuma yang ditangani baru di tingkat pusat loh. Belum Tapi di tingkat provinsi dan wilayah, mereka kan juga tidak harus di tingkat pusat, bisa diselesaikan sendiri. Itu ribuan kasus yang sudah kita bantu kepada anggota dan free of charge semua. Oke. Itu kebijakan kita Jadi dari lebih pusat. besar sebenarnya kasusnya ya. Besar. Mungkin sudah ribuan tuh. Secara tadi kompetensi atau juga keunggulan dari segi skill begitu, komitmen PP ini seperti apa? Ya, jadi begini. Komitmen PPNI kepada anggota, misal begini. Kami punya lembaga pelatihan, ya kan? Lembaga pelatihan yang satu sebenarnya adalah sebagai wadah yang mempunyai kepada anggota untuk mendapatkan akses kan itu. Nah, tentu harus berbeda dong dengan yang bukan anggota. Ya. Maka kalau tarif pelatihan kami beda. Wow. Iya, tarif seminar, tarif pelatihan antara anggota dengan bukan anggota. Ini kaitan dengan yang ber-SKP itu nggak yang dikelola oleh Direktorat Mutu Kemenkes? Ya, walaupun ber-SKP atau tidak ber-SKP. Artinya ada afirmatif pricing gitu ya? Yes. Iya, jadi harus ya begitu. Itu arti organisasi gitu ya? Iya. Patut juga memang berguru para PPNI ini ya. Di sertifikasi juga demikian. Kalau dia itu bukan anggota, ya berbeda tarifnya dengan yang anggota. Maka anggota lebih murah gitu ya. Dan kita berusaha untuk bagaimana sekarang mengembangkan supaya anggota punya akses langsung dengan produk-produk PPNI di website kita dan lain sebagainya gitu. Itu. Dan tadi masalah hukum dan lain sebagainya. Dan sekarang ini kami juga sedang membangun jejaring untuk misalnya dalam saling bermanfaat, misalnya dengan kita sekarang jadi distributor parfum loh. Parfum? Yes. Jadi parfum itu kalau kita jejaring kita saja yang kita pakai sampai ke anggota. Itu luar biasa ininya, manfaatnya. Ini parfum secara umum atau parfum yang ada kaitannya dengan umum lah. Umum ya? Lah. Oh, trading nih masuknya. Ya trading tadi kan. Melalui PT kita kan gitu ya. Ya. Asuh Global Indonesia ya, PT. Iya. Asuh Asuh Global Global Indonesia. Oke. Ini menarik. Jadi itu saya kira menjadi sebuah upaya untuk bagaimana anggota juga bisa dapat manfaat selain kepengurusan juga gitu ya di dalam berorganisasi profesi ini. Makanya tadi pendampingan menjadi free of charge, kemudian updating kompetensi menjadi sangat murah gitu ya. Iya. Dan juga benefit kompetensi pelatihan. Iya. Wow. Nah, cuman begini ya, terus terang aja nih Bung Arif, di lapangan itu, di garda terdepan pelayanan, entah di klinik, di puskesmas maupun rumah sakit, seringkali teman-teman perawat ini sebagian masih inferior saya melihat. Ya. Artinya, mungkinkah ada semacam degradasi kompetensi ataukah juga kepercayaan diri yang kurang atau seperti apa untuk menampilkan performa terbaik ya saya menyebut ya antara nakes kepada masyarakat atau pasien atau di antara sejawat nakes yang lain. Apa yang membuat kira-kira fenomena itu ada ya kira-kira? Saya kira asal muasalnya adalah dari kita ambil yang paling umum dulu adalah opini masyarakat di dalam bidang kesehatan itu terhadap peran perawat itu masih belum sama seperti yang kita harapkan. Ya kan? Masyarakat masih terlalu menganggap dokter paling penting. Ya kan? Bahkan kadang-kadang ya marah sama dokternya, dokternya datang tidak jadi marah, yang dimarahin kita duluan. Perawat duluan kan gitu kan. Kira-kira gitu kalau saya. Nah, ini terbangun satu dari opini yang tentu tidak bisa menyalahkan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi profesi diadakan dulu itu atau berdirinya ini adalah salah satu bagaimana kita berjuang untuk mengangkat harkat profesi ini supaya bisa dapat pengakuan masyarakat yang luas. Itu dari sisi kita. Sisi perawatnya sendiri, ya dia harus mulai percaya diri sebagai seorang perawat. Ya bahwa dia adalah penting dalam sistem kesehatan. Tapi di sisi lain memang saya melihat
ada satu, bukan skenario ya, ada satu pola kebijakan ya yang memang memberikan ada perbedaan. Kalau Pak Menteri bilang apa ya itu kastanisasi, saya nggak setuju dengan kastanisasinya, tetapi ada sebuah perbedaan yang apakah sengaja atau tidak sengaja. Misal saya ambil contoh di Undang-Undang Kesehatan kita. 17, Undang-Undang Iya, 17. iya. Seperti Saya apa? berharap dulu tidak ada itu. Misalnya tenaga medis dan tenaga kesehatan selalu disebut tuh. Apa tenaga medis bukan tenaga kesehatan? Itu yang pertanyaannya saya. Kan gitu kan. Oke. Dan kalau itu tingkat undang-undang turun ke PP, pasti turun dengan kebijakan Iya, dan peraturan yang lebih rendahnya. Yang lebih ini lagi adalah terkait dengan budgeting. Iya kan? Karena berbeda ininya kan, budgetingnya bisa berbeda. Artinya dua frasa ini masih dipertahankan dalam regulasi kita ya. Iya. Seolah-olah berbeda ya. Soalnya berbeda gitu. Oke. Nah, kalau kita mengacu pada terminologi umum secara global, ya kan? Kalau kita bicara medik, apakah hanya untuk dokter dan dokter gigi? ANSI gitu. Ya, ya. Medik is health professional kan gitu kan. Kalau kita baca di dalam medical services gitu kan. Nah, jadi itu menjadi sebuah kerancuan. Nah, ya, akhirnya apa yang terjadi? Orang membuat berpikir bahwa oh ada kamar ini, ada kamar ini gitu kan. Nah, jadi pada akhirnya mau tidak mau orang jadi membedakan. Nah, ini menurut saya sistem yang harusnya kita rubah ke depan kalau kita mau melibatkan yang lain di dalam pengambilan keputusan dalam layanan. Oke, gitu. jadi artinya juga ada opini, ada stigma kebijakan juga sebenarnya. Iya. Saya pikir memang sekarang ini saatnya interprofessional collaboration ya. Yes. Jadi setiap orang bahkan spesialistik juga di dunia keperawatan kan sangat dalam sekarang ya. Nah, oleh karena itu, Bung, saya potong sedikit. Ya. PPNI berusaha untuk bagaimana mengurangi opini atau image dari masyarakat tadi dengan cara satu, bagaimana dia mendapatkan pengakuan dulu dari kita nih. Misalnya dengan program sertifikasi gitu. Ya. Seseorang yang ahli di perawatan ICU, ya kan, harusnya tidak dilihat dari perawat yang biasa gitu misalnya. Nah, dari mana dilihatnya? Oh, dari dia sistem sertifikasinya dan dia diakui kompetensinya. Nah, kan begitu. Jadi kalau dia sudah kompeten, diakui oleh lembaga yang kredibel, ya kan, lembaga sertifikasi tadi, maka dia boleh menyandang gelar, kan gitu kan. Gelar itu juga bisa dicantumkan dong di papan-papan rumah sakit. Betul. Nah, dan itu dia menjadi percaya diri dong. Betul. Dan itu menunjukkan reputation namanya, reputasi. Jadi kalau kita mau bangun, bukan cuma masyarakat, sulit kalau kita secara masif mengatakan, perawat begini, ya, kampanye sudah sering, kampanye public campaign kan. Tetapi di sisi lain kita juga secara internal harus membangun ini. Dan ini peran pemerintah sangat penting untuk meregulasi ini. Di tingkatan daerah itu nyambung nggak sih kemitraan antara PPNI dengan teman-teman Dinkes? Paling tidak di semua jenjang atau level itu kemitraannya berjalan nggak sih sejauh ini? Saya kira berjalannya masih, tetapi masih dalam menurut saya dalam konteks tugas-tugas. Oke. Nah, bagaimana pengembangan dan lain sebagainya tentu memang padahal kan otonomi daerah ya kan. Misalnya saya ambil contoh, kami sudah mengusulkan misalnya OVON, One Village One Nurse. Oh, menarik. Iya. Jadi bukan hanya bidan ya. Selama ini kan kita mendengar bidan desa ya, One Village, One Midwife. Nah, sekarang One Nurse. Tapi program bidan desa kan sudah. Nah, itu dia. Ya, hapuskan. Nah, kita melihat bahwa justru lebih luas itu kompetensi perawat, multidimensinya untuk bisa melayani masyarakat yang ada di desa. Apa kita maknai yang disebut dengan perawat komunitas atau beda? Ya, perawat komunitas dalam konteks hari ini kan memang perawat yang ada di puskesmas. Oh, oke. Iya Itu kan? ya sebenarnya ya. Iya. Yang hari ini ya. Yang hari ini ya. Sama nggak dengan yang seharusnya dengan filosofi tadi? Nah, filosofi kita enggak, bahwa ada perawat di setiap desa.
Oke. Apakah dia bagian dari perpanjangan puskesmas kah, ataukah dia mandiri kah? Tapi memang sistem belum bisa menunjang itu, karena PPNI sudah bekerja sama dengan Kemdagri ya, Ya. untuk itu, dan Kementerian Desa PDTT atau Kemendagri-nya? Kemdagri. Oh. Kemdagri kan ada Direktorat Pemerintahan Desa di Betul, situ, ya, Kemdes. yang memberikan standarisasi dan lain sebagainya. Kalau Kemendes kan uangnya. Ah, kaitannya kan ADD, dana desa. Ya, dana desa. Iya. Kalau Kemdagri ADD, alokasi dana desa. Iya. Jadi kami sudah uji coba di beberapa tempat, dan kami sudah sampaikan juga kepada 2 menteri ya, 3 menteri bahkan, Bu Nila, Pak Terawan, dan Pak BKS ya, untuk kesehatan. Jadi udah 3 kali pimpinan berganti pun udah disampaikan Ya. juga. Tapi di Pak BGS ini kan akan diakomodir dalam bentuk yang lain sebenarnya. Walaupun demikian kita sih support ya, dan apresiasi juga, adalah untuk menempatkan bidan 1, perawat 1 di puskesmas pembantu yang akan ditempatkan di setiap desa. Sekarang kan tidak semua desa punya pustu. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bagaimana sistem pelayanannya adalah sebagai perawat gitu. Nah, rupanya sekarang ada kebijakan lagi, berubah lagi. Kebijakannya adalah Pak Presiden kita kan mencanangkan namanya Koperasi Merah Putih nih. Iya betul. Jadi nanti termasuk aspek sosial dasar nggak tuh? Nggak di dalam Koperasi Merah Putih itu ada usahanya, itu ada 2 tuh yang bidang kesehatan. Ada klinik desa, ada apotek desa. Lah kalau ada klinik udah pasti ada perawatnya dong. Lah itu ya. Jadi bagaimana kita bertransformasi kembali. Berarti masuk tuh barang tadi. Ya, Ide tadi tuh masuk berarti. iya, tapi kan memang harus mulai Disiapkan regulasi teknis ya. gitu kan. Oke. Ya, seperti itulah Pak Hermawan. Baik. Sobat Sehat Indonesia, jadi berbicara tentang perawat ini kita sudah diluruskan oleh ketuanya, oleh seseorang yang memang menjadi leader untuk profesi ini di Indonesia, dan ingin kita sampaikan kepada masyarakat bahwa perawat ini adalah profesi dengan kontribusi terbesar yang tiap hari ada di garda terdepan, bahkan di ruang-ruang jaga 24 jam ya, terutama untuk kegawat daruratan. Itu memang profesi ini yang selalu siap untuk melayani, berbuat kebaikan untuk perbaikan kesehatan. Dan oleh karena itu, kita tidak seharusnya melihat perawat itu dari tanda kutip penglihatan yang seolah-olah terabaikan, tapi justru harus dikuatkan. Nah, bahkan barusan kami diskusi ke depan dengan arah kebijakan Bapak Presiden, dimungkinkan adanya klinik desa, dan memang ini ada statement yang pernah disampaikan oleh beliau, seingat saya. Betul. Nah, dengan demikian, apalagi nanti ada apotik, berarti ada apoteker juga seolah-olah ya. Iya, betul. Ini kan hal yang luar biasa. Iya. Dan menjadi tantangan kita bersama. Hanya ingin saya meminta pandangan beliau terakhir ya, sebagai closing karena waktu jua ini, Bung Harif. Yes. Bagaimana pesan Bung Harif kepada Sobat Sehat Indonesia dan masyarakat kita agar peran perawat ini dilihat sebagai peran yang sangat kontributif terhadap kesehatan dan bagian terdepan yang harus menjadi komitmen pemberian layanan yang terbaik untuk masyarakat kita. Kira-kira apa yang perlu disampaikan pada Sobat Sehat Indonesia? Ya, saya kira kepada seluruh Sobat Sehat Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan apresiasi Sobat Sehat Indonesia kepada perawat Indonesia yang saat ini sedang berkembang. Dan kami juga menyampaikan bahwa perawat ini adalah sangat vital di sistem kesehatan kita, karena dia FITT itu secara frekuen lebih sering bertemu Sobat Sehat Indonesia. Secara intensitas dia lebih intens pada Sobat Sehat Indonesia. Timely, secara waktu lebih lama bersama Sobat Sehat Indonesia, dan dia punya tipikal tersendiri, yaitu dengan caringnya. Nah, kami berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih atas pengakuannya. Semoga ke depan perawat tidak hanya dianggap sebagai quote and quote
sebagai kontribusi tambahan, tetapi dia menjadi main contribution di dalam sistem kesehatan, sehingga layak sebenarnya dihargai yang sama juga begitu. Luar biasa. Rasanya kita ingin banyak memperbincangkan karena banyak hal yang masih belum digali tentu saja dari perbincangan kita. Podcast kita rasanya kali ini cukup banyak pengetahuan baru seputar keperawatan dan profesi perawat itu sendiri. Ya, kita berucap terima kasih kepada Dr. Harif Fadilah SKP MKep SH MH. Kira-kira begitu ya? Iya, Udah pas tuh? iya, pas. Luar biasa. SKP. SKP ya? Iya. Betul, SKP. MKep juga. MKep juga. SH dan MH juga. Iya. Lengkap. Dan luar biasa. Kita berharap beliau cukup kuat dan juga progresif dalam memimpin profesi perawat, dan kita doakan semoga kebaikan, nilai-nilai yang beliau perjuangkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih. Jangan lupa saksikan Hermawan Saputra Official Channel berikutnya untuk podcast yang lebih semarak lagi. Ceria dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.